الواحد القهار الحليم العزيز الجبار العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار، وأشكره شكرا عباده الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وانتهوا عما حرم عليكم من الخطايا والأوزار، وافعلوا الخير بقبض الضيق والإحسان. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وصف القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin wa sumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh karena anugerah dan kenikmatan yang juga telah di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam kerangka kita menyempurnakan amal ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tentu kita punya harapan yang sama, kita punya pinta yang sama, kita juga punya munajat yang sama, bahwa apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini khususnya dan umumnya juga di waktu yang telah lalu, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, keseluruhannya senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisinya, dan kemudian mumpuni dan pantas untuk kemudian kita jadikan sebagai bekal kepulangan kita nanti tatkala kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan akhir hayat kehidupan kita pada posisi dan kondisi yang jadi harapan kita bersama, akhir hidup yang husnul khatimah. Berkumpulnya kita di sini di Masjid Al-Barakah ini mudah-mudahan menjadi cikal bakal untuk kemudian berkumpul bersama kembali nanti kita, tentu juga dengan orang-orang yang kita cintai, siapapun mereka, baik yang masih ada ataupun bahkan yang telah tiada, berkumpul bersama kelak nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita serta umat dan pengikutnya yang masih taat dan turut mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Masyarul muslimin wa sumratul mu'minin rahimani rahimakumullah. Khatib tentu punya kewajiban khususnya dengan khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah dan kita semua, untuk senantiasa kita saling nasihat dan menasehati, untuk senantiasa kita saling mengingatkan, tentu dalam kerangka kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
shaum. Yang salah satunya adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam arti dan makna iman dan takwa yang sesungguhnya. Kita jalankan, kita tunaikan, kita laksanakan apapun yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk kita melakukannya. Seraya pada saat yang bersamaan pun dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan pula kita jauhkan dan kita tinggalkan segala macam apapun bentuk aktivitas kehidupan yang memang Allah dan Rasul-Nya juga ataupun larang dari kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tema singkat khutbah di kesempatan siang hari ini adalah tentang kenapa sih kita harus berkurban. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita merujuk kepada beberapa literatur yang berisi bertemakan membahas tentang perintah kurban dalam hazanah perbendaharaan pengetahuan dalam agama kita, akan kemudian kita dapati beberapa alasan yang setidaknya atau sejatinya siogianya menjadi dasar hukum titik balik untuk kemudian kita melakukan ibadah kurban. Tergantung dari kita melihat sudut pandang makna dari kurban itu sendiri. Yang pertama, alasannya oleh karena kita berkurban sebagai bentuk upaya kita menunjukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih punya kesungguhan, kemauan dan bahkan kemampuan untuk kita lebih dekat dan kemudian untuk kita mendekatkan diri bahkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ini, upaya alasan yang pertama ini dilihat dari sisi makna kurban itu sendiri yang diambil dari kata-kata qoroba atau qoriba. Qoroba yang berarti dekat, qoriba yang berarti mendekat. Kurbanan berarti upaya untuk mendekat. Sehingga kalau upaya ini kemudian kita jadikan sebagai alasan pertama untuk kemudian kenapa kita harus berkurban, ini sifatnya kurban dalam bentuk yang masih umum, belum ada turunan aplikasinya, belum ada pekerjaan yang bersifat spesifik. Kurban dalam bentuk apa, kurban dalam bentuk apa. Yang jelas ketika kita berkurban, selama memang niatan itu sudah ada, walaupun belum ada aplikasinya, belum ada pengejawantahannya, itu sudah kemudian secara langsung kita sedang berupaya meniatkan diri untuk kita dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahkan di dalamnya upaya yang kemudian kita lakukan dalam bentuk niatan dalam pikiran kita maupun niatan dalam perasaan yang terbungkus oleh keimanan kita. Itu upaya alasan yang pertama kenapa kita harus berkurban. Kemudian alasan yang kedua adalah dilihat dari sisi bentuk umumnya. Oleh karena begitu banyak literatur yang secara umum menempatkan dalil perintah berkurban itu dengan kemudian mengutip Quran surat Al-Kautsar di ayat 1 dan 2 khususnya. Ayat 1 dan 2, lalu kemudian biasa ditambahkan dengan ayat ketiga karena memang Quran surat Al-Kautsar itu jumlahnya cuma 3 ayat. Tetapi selama memang misalnya Quran surat Al-Kautsar ini tidak ada asbabun nuzulnya, atau asbabun nuzulnya ada tetapi tidak punya kaitan langsung dengan perintah berkurban, kurban dalam konteks kita menyembelih hewan, maka tentu sejatinya dalil Quran surat Al-Kautsar 1 dan 2 ini lebih tepat kalau kemudian dijadikan sebagai frame, landasan teori untuk kemudian kita berkurban dalam bentuk yang lebih umum. Misalnya dengan kita bersedekah dengan kurban, kita punya harta. Kita bersedekah, kita kurban dengan kita punya pikiran. Kemudian kita membantu orang, berkurban dengan kita punya tenaga, kemampuan dan kekuatan. Itu semua adalah aplikasi bentuk-bentuk pekerjaan berkurban, di mana alasan kenapa kemudian kita berkurban dalam berbagai macam bentuk kemampuan kita itu lebih kepada karena memang kita ingin menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bagian dari hamba-hamba yang masih punya kesadaran bahwa memang kita harus bersyukur oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Sehingga di ayat 1-nya di dalam Quran surat Al-Kautsar itu Allah firmankan
inna sesungguhnya kami a'toina telah kami memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Semalam di salah satu majelis saya sampaikan berkaitan dengan ayat 1 ini dari sisi bahasanya, betapa bahwa Allah menunjukkan keindahan-keindahan yang kemudian diharapkan kita bisa meniru dan kemudian mengambil sebagai ibrah untuk kemudian kita cobakan dalam kehidupan kita, keseharian kita, terutama dalam bentuk komunikasi pilihan kata kepada sesama di antara kita. Ketika Allah katakan inna sesungguhnya kami, bahwa kemudian kami dalam hal ini telah mampu melakukan pekerjaan memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, itu kan tentu kita akan punya pemahaman bahwa kami yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sosok yang maha kaya, yang kemudian dalam berbagai macam kekayaannya, yang kemudian punya potensi memberikan kekayaannya itu berupa rezeki karunia apapun macam dan bentuknya kepada kita. Tetapi di sisi lain, kita juga kemudian pernah memahami Allah itu kan jumlahnya satu, ahad. Sedangkan kami dalam bahasa Indonesia itu kan menunjukkan jumlah banyak. Sehingga titik temunya di mana nih antara kami sebagai sosok yang memberikan nikmat kepada kita dengan Allah yang jumlahnya satu itu? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam bentuk indahnya dalam bahasa ini. Allah sedang menunjukkan bahwa Allah mengakui peran serta siapapun di luar dirinya dalam tanda kutip dalam kaitan menurunkan memberikan rezeki yang sumbernya dari Allah untuk kemudian kita terima. Sekecil apapun peran serta yang dilakukan oleh sosok di luar diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah akui, sehingga Allah katakan dengan kata kami. Kan kita tahu yang memberikan rezeki kepada kita itu dari Allah melalui malaikat Mikail. Tetapi malaikat Mikail ngasih rezeki sama kita kan nggak langsung kepada kita. Misalnya ketika kita makan nasi yang kemudian awalnya itu bentuknya beras, itu kan nggak semata-mata jelas kita terima beras itu. Tapi kemudian kita beli di warung, kemudian warung mengambil sumber dari petani, maka posisi peran serta petani yang menanam padi, kemudian orang yang membeli padi itu dari petani, kemudian pihak penjual yang ada di warung menjual kepada kita, itu semua adalah orang-orang yang punya wasilah sampainya rezeki Allah tetapkan untuk kita, untuk kemudian sampai ke tangan kita dan kemudian kita nikmati. Maka disinilah kenapa kemudian Allah mengakui peran serta mereka itu. Sehebat apapun kemaksiatan yang orang lakukan dalam wasilah kita memakan rezeki berupa beras nasi tadi itu tetap Allah akui, tetap Allah muliakan karena dia punya peran serta sehingga nyampe nya rezeki nasi itu kita makan dalam kehidupan kita. Luar biasa Allah menggunakan keindahannya dengan kata-kata kami itu. Kemudian pada kata-kata a'toina, kami memberikan kepadamu. Dalam bahasa Arab itu kan artinya kamu itu jumlahnya satu. Kalau jumlahnya banyak, orang kedua itu namanya kalian. Kenapa Allah nggak katakan a'toinakum, kami telah memberikan nikmat kepada kalian, tapi Allah gunakan a'toinaka, kami telah memberikan nikmat kepadamu. Di sini Allah lagi-lagi mengajarkan keindahan dalam bahasa. Allah sedang memuliakan kita. Allah ngajak ngomong di antara kita one person, one by one, orang per orang. Sehingga memang ada keistimewaan kita dimuliakan oleh Allah. Allah ngajak ngomong, di mana Allah menginformasikan Allah telah ngasih nikmat yang banyak sama kita, itu kepada pribadi masing-masing di antara kita, nggak main keroyokan. Beda rasanya Bapak dan jamaah yang saya hormati, ketika kemudian misalnya kita diajak makan oleh bos kita di perusahaan yang kita bekerja misalnya. Beda rasanya ketika kita diajak sendirian dengan ketika kemudian diajak kita bersama dengan teman-teman kita. Itu kan beda rasanya. Karena kita akan merasa kita spesial kalau memang kita doang yang diajak makan oleh bos atau atasan kita. Allah pun sedang mengangkat ibrah pelajaran itu, di mana Allah mengajak ngomong kepada kita secara pribadi. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka dengan kesadaran adanya kenikmatan yang banyak itu yang sudah kita terima, lalu kemudian Allah ingin tunjukkan istilah kata petik and give, syarat dan ketentuan berlaku. Aku udah kasih nikmat yang banyak sama engkau, apa yang akan kau lakukan? Kira-kira begitu. Maka yang harus kita lakukan berdasarkan yang Allah perintahkan ada di ayat keduanya, fasolli, maka hendaklah kalian sholat sebagai bentuk syukur Allah sudah kasih nikmat yang banyak buat kita. Di Rabbika, sholat yang memang kau lakukan karena aku, untukku, wanhar, dan kemudian berkorbanlah. Fasolli bentuknya vertikal hubungan kita sama Allah, wanhar berkorban itu sifatnya sosial horizontal.
hubungan di antara kita dengan sesama di antara kita. Sehingga seolah-olah dengan ada susunan fasoli, sholat lebih dahulu kemudian wanhar, menunjukkan bahwa sholat yang benar adalah sholat yang kemudian teraplikasi, ada kepedulian sosial di antara kita. Makanya wanhar ditempatkan di urutan yang kedua. Jadi tidak ada maknanya kita sholat, istilahkan dalam tanda kutip, ketika kemudian kita masih saja enggan untuk peduli kepada sesama di antara kita. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus berkurban. Adapun alasan yang ketiga adalah sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Hajj misalnya, Quran surat ke-22. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin," dan pada setiap umat, "Ja'alna," telah kami jadikan, mansakan, perintah perbedaan, atau dalam hal ini berarti perintah berkurban. Lihat guru semallah, di mana diharapkan akan adanya disebut nama Allah. Alama razaqahum, apa yang disikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi untuk alasan ketiga ini kurbannya konteksnya adalah kita menyembelih hewan. Kalian tadi al-Kausar itu konteksnya umum, tidak harus kemudian kita pahami menjadi dalil utama dari perintah kurban di mana kita menyembelih hewan kurban itu. Jadi dengan ada kata bahimatul an'am, maka inilah dasar utama, salah satu dari dasar-dasar hukum yang lain. Kenapa kemudian kita harus menyembelih kurban berupa hewan kambing, domba, lembu, ataupun sapi, kerbau, dan seterusnya. Fa'ilahukum, maka saya Tuhan kalian ilahu wahidah, Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka kepada Allah lah hendaklah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk lagi patuh. Jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus menyembelih hewan pada saatnya nanti tanggal 10 Zulhijjah atau ditambah dengan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 adalah sebagai bentuk upaya kita menunjukkan diri bahwa kita memang menjadi bagian dari hamba yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 alasan tadi itu sekelumit sebagai materi dari khutbah ini bisa kemudian menambah khazanah pemahaman kita, dan untuk kemudian Allah kasih hidayah, kemampuan, dan kekuatan untuk kita bisa mengaplikasikannya bentuk-bentuk dari 3 alasan ini, untuk kemudian kita bisa terbersih niatan semangat untuk berkurban sebagai bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah telah kasih nikmat yang banyak buat kita semua. Apapun bentuk kenikmatan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita supaya kita bisa menciptakan kesempurnaan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Janallahu iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa barik li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim jalila li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.